Nabi Sulaiman diperkirakan menjadi raja sekitar tahun 970 sebelum Masehi. Ia diangkat sebagai raja setelah ayahnya Nabi Daud wafat. Nabi Sulaiman memerintah selama sekitar 40 tahun hingga ia wafat sekitar tahun 931 sebelum Masehi. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat besar dan ia memiliki pasukan dari bangsa jin, manusia, dan juga dari angin. Nabi Sulaiman menjadi raja di Israel. Nabi Sulaiman atau Raja Solomon ini menguasai Yerusalem dan sebagian wilayah Syam yang meliputi Suriah, Lebanon, dan Yordania. Ia juga menguasai wilayah Hijaz atau wilayah Arab yang diketahui memiliki hubungan dengan Ratu Bilqis di Yaman. Selain itu, Nabi Sulaiman atau Raja Solomon ini menguasai Mesir dan sekitarnya, dan ia memiliki hubungan perdagangan dengan Mesir. Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Ia memiliki kekuasaan atas manusia, jin, dan juga hewan. Ia juga bisa mengontrol terhadap angin, dan ia bisa bepergian dengan cepat menggunakan angin yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia juga memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Kerajaannya penuh dengan emas, perak, dan juga kemewahan yang tidak tertandingi di zamannya hingga saat ini. Namun, meski Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang besar, memiliki prajurit yang kuat dan kokoh, Nabi Sulaiman di dalam beberapa riwayat Israiliyat, ia pernah kehilangan tahtanya akibat ulah jin yang bernama Syakar. Jin yang bernama Syakar ini mengkudeta Raja Sulaiman. Saat itu, ketika Nabi Sulaiman mandi, Nabi Sulaiman melepaskan cincinnya yang merupakan simbol kekuatannya, simbol kekuasaannya. Cincin ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada saat Nabi Sulaiman mandi dan mencopot cincinnya, jin Syakar ini berubah wujud menjadi Sulaiman palsu. Maka dengan cincin ini, jin Syakar ini kemudian mengkudeta Raja Sulaiman dan mengendalikan manusia, jin, dan juga angin. Setelah mencuri cincin Nabi Sulaiman ini, jin kemudian mengaku sebagai Raja Solomon atau Raja Sulaiman dan berhasil mengendalikan istana serta para pengikutnya. Orang-orang tidak menyadari bahwa mereka sedang diperintah oleh jin karena dia menggunakan cincin Nabi Sulaiman. Sementara Nabi Sulaiman sendiri diusir dari istana, dan Nabi Sulaiman atau Raja Solomon yang asli ini kemudian menjadi rakyat biasa. Bahkan dalam sebuah kisah, Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman ini bekerja sebagai seorang nelayan di pinggir pesisir pantai. Peristiwa ini merupakan ujian berat bagi Raja Sulaiman, dan Allah mengujinya apakah Raja Sulaiman menjadi orang-orang yang sabar dan tidak tergantung kepada tahta dan kekuasaannya, melainkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Sulaiman yang dikudeta oleh jin Syakar ini merupakan kisah Israiliyat
yang mana kisah Nabi Sulaiman yang pernah mengalami kudeta ini bukanlah bagian eksplisit dari Al-Quran, tetapi terdapat dalam beberapa riwayat tafsir dan literatur sejarah Islam. Salah satu sumber utama yang membahas peristiwa ini adalah tafsir dari para ulama klasik seperti Ibnu Katsir serta beberapa riwayat dari Bani Israel atau dikenal sebagai kisah Israiliyat. Ketika Sulaiman palsu memerintah kerajaan Sulaiman yang asli, jin Syakar ini yang berwujud sebagai Sulaiman palsu menjadi raja yang sangat kejam dan tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang ada di Israel dan di sekitar kekuasaannya. Dan orang-orang yang ada di sekitar Sulaiman palsu ini mulai curiga karena rajanya berbeda perangainya, sifatnya, dan bagaimana ia memerintah kerajaannya. Beberapa waktu kemudian, setelah jin menyamar sebagai Nabi Sulaiman palsu ini, Allah kemudian mengembalikan kejayaan Nabi Sulaiman. Saat itu, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa tiba-tiba jin Syakar ini yang menjelma sebagai Nabi Sulaiman palsu kehilangan cincinnya. Ternyata cincin yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman ini dimakan oleh ikan di lautan. Nabi Sulaiman atau Raja Solomon yang saat itu bekerja sebagai nelayan menangkap ikan dan kemudian membelah ikan yang ia tangkap ketika ia bekerja sebagai nelayan dan menemukan cincinnya kembali. Setelah memakai cincinnya itu, Nabi Sulaiman mendapatkan kembali kekuasaannya dan merebut kembali tahtanya yang direbut oleh jin Syakar. Akhirnya jin Syakar itu pun dihukum oleh Nabi Sulaiman dan dikurung dalam penjara yang sangat kuat. Kisah kudeta Nabi Sulaiman ini memberikan hikmah kepada kita bahwa meskipun Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang luar biasa, Allah tetap mengujinya dengan kehilangan tahtanya untuk sementara. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah milik mutlak seseorang, melainkan hanya titipan dari Allah yang bisa diambil kapan saja. Sementara Nabi Sulaiman tetap bersabar dan berusaha hingga Allah akhirnya mengembalikan cincinnya dan mengembalikan tahtanya lagi. Nabi Sulaiman tetap menjadi hamba Allah yang taat meskipun kehilangan segalanya. Hal inilah yang menjadi pelajaran bahwa yang terpenting bukan harta, jabatan, atau apapun, melainkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyat Nabi Sulaiman yang tidak menyadari bahwa mereka diperintah oleh jin karena hanya melihat tampilan fisiknya. Hal ini menjadi pengingat agar kita tidak hanya menilai seseorang dari sisi luarnya saja, melainkan juga melihat perilaku dan nilai-nilai yang dipegangnya. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa kekuasaan, harta, dan kejayaan dunia hanyalah titipan Allah. Yang terpenting adalah keteguhan iman dan kesabaran di dalam menghadapi cobaan kehidupan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu bergantung kepada Allah di dalam segala hal, baik dalam kondisi kaya maupun dalam kondisi miskin.
Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.